Saya dengar info nih, kalau untuk merekrut yang namanya hijrah apa sih itu yang calon radikalis atau calon teroris, katanya infonya itu ditanya mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Sukmawati yang kemarin hadir sebagai pembicara di ILC. Sukmawati mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu adalah ideologi Pancasila. Ini yang menarik teman-teman yang disampaikan oleh Sukmawati. Kenapa Sukmawati menyampaikan bahwa ideologi PKI adalah ideologi Pancasila? Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu teman-teman, bahwa Sukmawati itu juga membuat kehebohan, tidak hanya sekali ini. Dulu dia mengatakan bahwa kidung itu lebih baik dari suara adzan. Dan beberapa pernyataan dari Sukmawati yang bikin heboh. Nah teman-teman, saya baca teman-teman beritanya dari CNN Indonesia. Kala Sukmawati mematik polemik, PKI menganut Pancasila. Ini yang disampaikan oleh Sukmawati. Sukmawati adalah putri dari mantan Presiden Soekarno, teman-teman. Saya baca beritanya, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kerap dinarasikan sebagai momok menakutkan bagi sebagian besar bangsa Indonesia, justru disebut tak menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Pandangan itu diungkap langsung oleh putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri. Jadi memang ketika dulu sejarahnya mengatakan bahwa PKI memberontak 2 kali kepada pemerintah Indonesia, dan akhirnya tahun 65 ini puncaknya pemberontakan PKI, sampai PKI itu menculik para jenderal dan membunuhnya. Kemudian setelah itu muncul gerakan masyarakat untuk menumpas PKI, karena PKI sudah keterlaluan sampai membunuh para jenderal. Namun teman-teman, kali ini ada pembelaan dari Sukmawati terkait ideologi PKI yang ternyata menurut Sukmawati bahwa PKI itu menerima Pancasila. Kita baca berikutnya teman-teman. Sukmawati bilang PKI tidak menganut paham komunisme seperti di Uni Soviet atau Cina kala itu. Setahu saya, menurut senior dari tokoh PNI waktu itu yang memberikan info ataupun ilmu kepada saya, mereka mengatakan PKI itu tidak menolak Pancasila, kata Sukmawati, dikutip dari tayangan ILC pada hari Selasa 29 September 2020. Jadi menurut senior di PNI, Partai Nasionalis Indonesia, ini yang memberitahu kepada Sukmawati bahwa PKI itu berhaluan Pancasila atau menerima Pancasila atau menerima ideologi Pancasila. Itu menurut versi dari Sukmawati, teman-teman. Jadi PKI ideologi apa sih sebetulnya? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tiada. Jadi kenapa jadi masalah? PKI itu ideologinya Pancasila. Lanjut dia. Itu yang disampaikan oleh Sukmawati. Intinya menurut Sukmawati bahwa PKI ideologinya Pancasila. Kemudian ada tanggapan teman-teman dari 212. Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif menyanggah ucapan Sukmawati itu. Dia menyindir agar putri proklamator Indonesia itu belajar lagi lebih banyak soal sejarah Indonesia. Menurut Selamat, PKI jelas mengusung ideologi komunisme. Nah ini teman-teman yang
kita pelajari dulu dari sekolah juga begitu, bahwa ideologi PKI itu adalah komunis. Makanya disebut Partai Komunis Indonesia, karena komunisme itu adalah sebagai ideologi. Jadi kalau Sukmawati mengatakan bahwa ideologi PKI itu Pancasila, ini disanggah oleh Pak Slamet Ma'arif bahwa tidak benar bahwa PKI itu berideologi Pancasila, tetapi yang benar PKI adalah berideologi komunisme. Saya kutip lagi dari Pak Slamet Ma'arif, teman-teman. Bukan Pancasila lah, ngawur dia, PKI itu ideologinya komunisme. Suruh banyak belajar, sama baca tuh busuk Mawati, kata Slamet kepada CNN Indonesia pada hari Rabu 30 September 2020. Jadi menurut Pak Slamet, Sukmawati itu disuruh untuk belajar sejarah lagi. Makanya sejarah itu penting untuk dipelajari di tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Jangan sampai pelajaran sejarah ini dihilangkan. Karena isu kemarin itu ada wacana bahwa pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum. Dan pelajaran sejarah ini bisa jadi hanya sebagai pelajaran pilihan. Jadi bukan pelajaran yang utama. Tetapi berita itu kemudian diluruskan bahwa tidak benar pelajaran sejarah akan dihilangkan. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, sejak 2008 ini saya kutip dari pernyataan Pak Gatot bahwa pelajaran sejarah tentang PKI itu dihilangkan. Jadi pelajaran sejarah tentang PKI itu dihilangkan, tidak diajarkan lagi. Makanya generasi muda sekarang ini tidak banyak tahu tentang PKI atau sejarah PKI. Ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio dalam berbagai kesempatan. Jadi pelajaran sejarah tentang PKI itu dihilangkan. Kemudian saya baca berikutnya teman-teman, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin meminta bukti dari Sukmawati bahwa PKI itu memeluk ideologi Pancasila. Jadi Novel Bamukmin itu meminta bukti bahwa PKI itu berideologi Pancasila. Tetapi menurut Sukmawati bahwa dia menerima informasi itu dari seniornya di PNI yang sudah tiada. Wah, ini juga repot teman-teman. Kalau saksinya sudah tiada tetapi dibicarakan, disampaikan sekarang, bagaimana bisa membuktikan? Jadi itu teman-teman yang diminta oleh Novel Bamukmin supaya Sukmawati memberikan bukti. Siapa yang mengatakan bahwa PKI itu berhaluan atau berideologi Pancasila? Bila terbukti PKI memeluk Pancasila, menurut Novel, itu bisa menjadi bukti bahwa PKI masih eksis sampai saat ini, seperti yang diucapkan oleh Sukmawati. Ini malah menunjuk Sukmawati jika benar PKI itu berideologi Pancasila, berarti kan logikanya memang masuk teman-teman, bahwa PKI itu hidup ada sampai sekarang kalau itu berideologi Pancasila, sesuai yang disampaikan oleh Sukmawati. Jadi ini blunder teman-teman menurut saya yang disampaikan oleh Sukmawati. Kalau benar PKI itu berideologi Pancasila, berarti PKI itu ada sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Novel Bamukmin. Dalam ILC, Sukmawati memang sempat menyinggung soal kemungkinan keberadaan kader PKI pada hari ini yang bergerak di bawah tanah. Namun dia tak bisa memastikan apakah mereka juga menganut ideologi Pancasila seperti pendahulunya. Jadi menurut saya ini juga menjadi hal yang membingungkan, karena menurut Sukmawati jika masih ada kader PKI yang bergerak di bawah tanah, tetapi dia mengatakan apakah mereka masih berideologi Pancasila seperti pendahulunya atau tidak. Berarti dulunya PKI itu berhaluan Pancasila, tetapi sekarang Sukmawati tidak tahu apakah masih berhaluan Pancasila atau tidak. Novel sendiri tak percaya PKI menganut Pancasila. Dia mengklaim sejak dirangkul Soekarno lewat jargon nasionalisme, agama, komunis atau Nasakom, PKI berusaha memangkas unsur ketuhanan dalam Pancasila. Ia lantas menyinggung pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno. Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta. Wah,
Bagaimana bisa ini dibandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno? Padahal kalau kita lihat dalam sejarah teman-teman, bahwa Pak Karno itu rajin beribadah, rajin sholat, kemudian menunaikan ibadah haji. Itu yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Jadi ketekunan dalam beribadah cukup bagus Presiden Soekarno. Bagaimana mungkin anaknya ini menyandingkan atau menyamakan antara Soekarno dan Nabi Muhammad SAW? Sesuatu yang tidak mungkin disandingkan. Padahal Insinyur Soekarno sendiri memuja Nabi Muhammad SAW. Contohnya kata novel pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden RI Soekarno. Sukmawati juga pernah dilaporkan dalam sejumlah kasus, yakni puisi berjudul Ibu Indonesia, di mana penggalan bait puisinya itu menyinggung kidung dan adzan. Sekalian mereka kriminalisasikan Pancasila. Rasa komunisme pun terrealisasi saat ini oleh Ketua BPIP yang mengatakan agama adalah musuh besar Pancasila, kata novel. Ini menjadi blunder lagi teman-teman. Salah satu Ketua BPIP yang mengatakan bahwa agama musuh besar Pancasila. Ini kemarin juga menjadi rame teman-teman. Harusnya seorang Ketua BPIP ini memberikan pelajaran, pengarahan kepada masyarakat yang menyejukkan. Jadi menurut saya teman-teman, BPIP sendiri juga perlu dikoreksi orang-orangnya. Jadi perlu orang-orang yang kompeten di dalamnya. Artinya yang memahami Pancasila, yang mengetahui sejarah Pancasila, juga yang mengamalkan ajaran Pancasila. Harusnya mereka yang duduk menjadi salah satu anggota atau ketua dari BPIP. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita terkait pernyataan dari Sukmawati yang membuat kehebohan berikutnya, yaitu terkait bahwa paham dari PKI itu adalah berpaham Pancasila. Ini kehebohan yang berikutnya yang disampaikan oleh Sukmawati, dan itu pun juga dibantah oleh berbagai pihak bahwa pernyataan dari Sukmawati itu tidak benar. Kalau mereka berpaham Pancasila, kenapa harus menculik para jenderal, memberontak kepada pemerintah yang sah? Padahal orang yang memberontak kepada sebuah negara tentu punya ideologi yang berbeda. Jadi kalau berpaham Pancasila tentu tidak akan memberontak, karena kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila adalah sesuatu yang sudah final, dasar negara yang sudah final, tidak perlu diubah-ubah kembali. Apalagi kemarin ada rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang di dalamnya penafsirannya bahwa Pancasila itu trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, apa-apaan ini? Ada undang-undang HIP yang di sana ada ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal Pancasila sudah final. Nah, itu teman-teman yang menjadi perbincangan publik terkait hal-hal yang menyangkut Pancasila. Jadi Pancasila ini sebenarnya sudah final, tapi ada orang-orang yang menafsirkan yang aneh-aneh, bahwa Pancasila itu trisila, kemudian diperas menjadi ekasila. Dan ini juga ada pernyataan baru dari Sukmawati yang mengatakan bahwa paham dari PKI itu adalah paham Pancasila. Nah, itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.